Halo semuanya, kali ini kita akan mengunjungi candi yang letaknya paling tinggi di Yogyakarta. Apakah kalian pernah datang ke sini? Wisata ini wajib kalian kunjungi ketika berada di Jogja. Apabila kalian datang ke sini, pastikan membawa kendaraan yang mumpuni, karena jalan menuju lokasi sangat menanjak tajam. Lokasi candi ini berada di pinggir jalan raya, sehingga aksesnya sangat mudah. Wisata ini buka pukul 8 pagi sampai 3 sore. Kalian cukup merogoh kocek 5.000 saja apabila masuk lokasi wisata. Pemberian nama Candi Ijo bukan berarti warna candi keseluruhan berwarna hijau. Bahkan badan candi gak ada yang berwarna hijau. Namun pemberian nama Candi Ijo ini karena lokasinya berada di atas bukit yang bernama Gumuk Ijo. Dijuluki candi tertinggi di Yogyakarta karena letaknya berada di ketinggian 425 meter di atas permukaan laut. Oke, sekarang kita bahas tentang sejarah Candi Ijo ini. Sebuah kompleks percandian bercorak Hindu, letaknya 4 km arah tenggara dari Candi Ratu Boko atau 18 km sebelah timur kota Yogyakarta. Pembangunan candi ini diperkirakan antara abad ke-10 hingga abad ke-11 Masehi pada saat zaman Kerajaan Medang periode Mataram. Candi Ijo ini terletak di Dukuh Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Candi ini berada di lereng barat sebuah bukit yang masih merupakan bagian perbukitan Batur Agung. Kompleks percandian dapat melihat bebas ke arah barat dengan panorama indah, berupa persawahan dan bentang alam, seperti Bandara Adi Sucipto dan Pantai Parangtritis. Dataran tempat kompleks utama candi memiliki luas sekitar 0,8 hektar, namun kuat dugaan bahwa kompleks percandian Ijo jauh lebih luas dan menjorok ke barat dan utara. Dugaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa ketika lereng Bukit Candi Ijo di sebelah timur dan sebelah utara ditambang oleh penduduk, banyak ditemukan artefak yang mempunyai kaitan dengan candi. Nama ini telah disebut dalam prasasti Poh Berangka tahun 906 Masehi berbahasa Jawa kuno, dalam penggalan kalimat, anak Wanuai Wuang Hijo, yang artinya anak desa, orang Ijo. Secara keseluruhan, kompleks candi merupakan teras-teras berundak, dengan bagian terbawah di sisi barat dan bagian tertinggi berada pada sisi timur, mengikuti kontur bukit. Kompleks percandian utama berada pada ujung timur. Di bagian barat terdapat reruntuhan bangunan candi yang masih dalam proses ekskavasi dan belum dipugar. Setelah disela oleh kebun kecil, terdapat teras yang lebih tinggi dengan cukup banyak reruntuhan yang diperkirakan berasal dari sekumpulan candi-candi pemujaan kecil atau disebut Candi Perwara. Kompleks percandian utama terletak di bagian timur menempati teras tertinggi. Di bagian ini ada candi induk yang satu telah dipugar, Candi Pengapit dan Candi Perwara. Candi induk yang sudah selesai dipugar menghadap ke barat. Di hadapannya berjajar 3 candi yang lebih kecil ukurannya yang diduga dibangun untuk memuja Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Ketiga candi Perwara ini menghadap ke arah candi utama, yaitu menghadap ke timur. 3 candi kecil ini memiliki ruangan di dalamnya dan terdapat jendela kerawangan berbentuk belah ketupat di dindingnya. Atap Candi Perwara ini terdiri atas 3 tingkatan yang dimahkotai barisan ratna. Candi Perwara yang berada di tengah melindungi arca Lembu Nandini, kendaraan Dewa Shiva. Bangunan candi induk berdiri di atas kaki candi yang berdenah dasar persegi 4. Pintu masuk ke ruang dalam tubuh candi terletak di pertengahan dinding sisi barat, diapit 2 buah jendela palsu, yakni relung gawang jendela tetapi tidak tembus berlubang pada ruangan di dalam. Pada dinding sisi utara, timur, dan selatan masing-masing terdapat 3 relung yang dihiasi ukiran Kala Makara. Relung yang tengah lebih tinggi dari 2 relung yang mengapitnya. Relung-relung ini kini kosong,
Diduga mungkin dulu pada relung-relung ini pernah terpasang arca. Untuk mencapai pintu yang terletak sekitar 120 cm dari permukaan tanah dibuat tangga yang dilengkapi dengan pipi tangga berbentuk sepasang makara, makhluk mitos berbentuk bertubuh ikan dan berbelalai seperti gajah. Kepala makara menjulur ke bawah dengan mulut menganga. Di atas ambang pintu terdapat hiasan kepala kala bersusun. Pada bagian pintu masuk terdapat ukiran kala makara, berupa mulut raksasa kala yang tersambung makara. Pola kala makara ini lazim ditemukan dalam ragam hias candi-candi Jawa Tengah. Sebagaimana yang terdapat di candi-candi lain di Jawa Tengah dan Yogyakarta, kedua kepala kala tersebut tidak dilengkapi dengan rahang bawah. Di atas ambang kedua jendela palsu juga dihiasi dengan pahatan kepala kala bersusun. Di dalam mulut masing-masing makara terdapat relief burung bayan kecil. Jendela-jendela palsu ada bagian luar dinding utara, timur dan selatan, yaitu 3 buah pada masing-masing sisi. Ambang jendela juga dibingkai dengan hiasan sepasang makara dan kepala kala seperti yang terdapat di jendela palsu yang mengapit pintu. Dalam tubuh candi induk ini terdapat sebuah ruangan. Di tengah dinding bagian dalam sisi utara, timur dan selatan masing-masing terdapat sebuah relung. Setiap relung diapit oleh pahatan pada dinding yang menggambarkan sepasang apsara yang terkesan terbang menuju ke arah relung. Tepat di tengah ruangan terdapat lingga dan yoni yang disangga oleh figur ular sendok. Makhluk yang berasal dari mitos Hindu ini melambangkan penyangga bumi. Penyatuan lingga dan yoni melambangkan kesatuan antara Shiva dan Parwati saktinya. Atap candi bertingkat-tingkat 3 undakan, terbentuk dari susunan segi 4 yang makin ke atas makin mengecil. Di setiap sisi terdapat deretan 3 ratna di masing-masing tingkat. Sebuah ratna berukuran lebih besar terdapat di puncak atap. Sepanjang batas antara atap dan dinding tubuh candi dihiasi dengan deretan pahatan dengan pola berselang-seling antara sulur-suluran dan gana atau makhluk kerdil. Sepanjang tepi atap dihiasi dengan deretan antefiks dengan bingkai sulur-suluran. Dalam masing-masing bingkai terdapat arca setengah badan yang menggambarkan dewa dalam berbagai posisi tangan.